Ya, shalom. Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kali ini kita sampai 1 Timotius pasal 5. 1 Timotius pasal 5, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas bumi. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada kelawan untuk memburuk-burukkan nama kita, karena beberapa janda telah tersesat iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. 1 Timotius 5 melanjutkan 1 Timotius 4 yang kemarin berbicara tentang tugas Timotius di dalam jemaat Tuhan sebagai gembala, sebagai pastor. Dan kita tahu nasihat Paulus di pasal 4 ayat 15, perhatikan semua itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan
semua orang yang mendengar engkau. Jadi kalau kita lihat tujuan seorang gembala sidang jemaat, yaitu menyelamatkan semua orang yang mendengar engkau. Tugasnya apa? Sudah diberikan berapa detail, tapi dilanjutkan di pasal 5. Yang pertama kita lihat di ayat 1, yaitu janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang muda sebagai saudaramu. Jadi kalau melihat ini, tugas seorang pastor yaitu menegur untuk dia hidup di dalam ajaran firman Tuhan, untuk hidup yang benar di hadapan Allah. Tugasnya jelas menegur. Ya, bagaimana caranya? Di sini dikatakan dengan baik, yaitu kalau orang tua ya sebagai bapak, kalau saudara ya orang-orang muda, ya kalau perempuan-perempuan sebagai ibu, kalau perempuan muda sebagai adikmu yang penuh dengan kemurnian. Ya, ini tugas seorang pastor. Kalau kita tidak berani menegur, seringkali hanya kompromi atau menyenangkan jemaat, angsa jemaat senang, angsa yang diajar itu muridnya itu baik, tidak berani menegur. Ini bukan tugas seorang pastor. Seorang gembala harus berani menegur, karena ini demi kebaikannya. Lalu yang ayat berikutnya di ayat 13 sampai 16 ini bicara tentang janda-janda. Dan ayat 17 sampai 24 tentang penatua-penatua yang perlu diperhatikan dalam jemaat. Dua hal rupanya menjadi persoalan yang penting dalam jemaat pada waktu itu. Yang pertama yaitu Paulus menasihati Timotius, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Dan ini kita melihat ada dua kelompok. Yang satu janda yang sebenarnya, yang satu janda yang tidak termasuk kriteria, yang seolah-olah ya bukan janda. Tapi kita melihat apa yang janda yang sebenarnya perlu dihormati, dan ciri-cirinya yaitu janda yang betul-betul janda dikatakan di sini harus 60 tahun ke atas. Yang kedua, bersuami sekali. Kalau berulang-ulang bersuami tidak masuk kriteria yang janda-janda yang sebenarnya. Yang berikutnya, yang ketiga, yang janda yang sebenarnya, yaitu menaruh harapan kepada Allah dan terlihat dengan sikapnya yang suka berdoa, tekun berdoa siang dan malam, terus menerus berdoa. Ini ada di ayat 5. Dan inilah janda-janda yang perlu diperhatikan, yang perlu didukung oleh jemaat Tuhan. Karena janda-janda yang dulunya hidupnya baik, yang sering memberi tumpangan, sering menyambut hamba-hamba Tuhan, yang sering melayani, satu saat dia ditinggal suaminya, tidak ada yang pelihara keluarganya, maka jemaat Tuhan memprioritaskan, memperhatikan, memelihara janda-janda yang sebenarnya. Dan Paulus memberi kontras sebaliknya. Kalau ada janda-janda muda yang hidupnya mewah, hidupnya hanya ya menggosipkan tetangganya, mengurusi keluarga orang lain, yang tidak ya mengurusi keluarganya, dan membiasakan malas-malas. Dan ini janda-janda muda, janda-janda yang ya ingin kawin lagi. Dikatakan oleh Paulus, ada sebagian yang tersesat
mengikuti iblis. Dan janda yang demikian Paulus menasihati supaya mereka kawin lagi saja. Ya, dianjurkan untuk kawin lagi supaya jangan menjadi batu sandungan dan menjadi celah bagi orang-orang umat Tuhan, jemaat Tuhan. Dan kalau demikian, biarlah keluarganya yang membantu, bukan jemaat Tuhan. Ya, ini tentang janda-janda. Paulus menasihati kalau ada di dalam jemaat bagaimana harus dipelihara. Yang kedua tentang penatua, pemimpin-pemimpin rohani. Ya, ini katakan patut dihormati 2 kali lipat. Dan ciri-ciri mereka yang patut dihormati 2 kali lipat itu penatua atau pemimpin-pemimpin yang bagaimana? Yaitu yang berjerih payah, berkhotbah, dan mengajar. Ini hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua yang ada di dalam jemaat waktu itu, yang sungguh-sungguh memimpin dengan baik dan berkhotbah, berikan pengajaran. Katakan oleh Paulus, patut dihormati 2 kali lipat. Caranya bagaimana dihormati 2 kali lipat? Yaitu di ayat 18 Paulus tegaskan, ya ini mengulang apa yang ada di dalam perjanjian lama. Kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi inilah cara penghormatan yang dianjurkan Paulus pada penatua-penatua yang berkhotbah, yang mengajar, 2 kali lipat dihormati dengan cara ya memberi upah, memberi penghormatan dengan memberi upah 2 kali lebih banyak daripada yang lainnya. Dan kalau melihat ini lembu saja mulutnya tidak boleh ya diberangus, kalau sedang mengirik dia dapat upahnya, apalagi seorang penatua, seorang hamba Tuhan. Dan berikutnya Paulus juga menasehati, yaitu tentang bagaimana menegur ya, yaitu mereka yang berbuat dosa, pemimpin-pemimpin yang berbuat dosa. Dikatakan mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar orang lain pun takut. Ini prinsip Paulus. Ya, kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin yang salah ya perlu ditegur dengan ada saksi, jangan sembarangan, tapi yang ada saksi. Dan itu pernah dilakukan oleh Paulus di Galatia pasal 2. Bagaimana Paulus menegur itu Petrus yang waktu golongan Yakobus belum datang, mereka ya duduk bersama mereka yang tidak bersunat. Tapi pada waktu golongan Yakobus datang, ia mengundurkan diri dan orang-orang lain juga ikut Petrus karena takut akan saudara-saudara yang bersunat ini datang. Maka Paulus dengan keras menegur Petrus. Ya, dia berkata pada Petrus, Kefas, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Dan ini teguran yang nyata-nyata di depan orang, supaya yang mereka pun ikut tahu. Dan ini seorang pemimpin menunjukkan bahwa dia harus hidup dengan benar. Maka Paulus tegaskan, seorang pastor juga harus hidup dengan kemurnian diri dan berani menegur. Nah, amanat teks hari ini kita melihat bahwa pelayan Kristus, kalau dia sebagai pastor, berani menegur jemaatnya. Dan penatua
yang salah sekalipun. Kasih kepada janda-janda yang sebenarnya dan menghormati penatua yang baik di dalam kepemimpinan dan pelayanan pekerjaannya 2 kali lipat. Dan inilah amanat yang Tuhan sampaikan hari ini. Kita melihat evaluasi, mengaplikasikan firman Tuhan hari ini. Apakah saya berani menegur orang lain demi kebaikannya? Ya, tidak acuh tak acuh, tanpa peduli, tapi dengan kasih. Apakah saya menolong janda-janda yang sebenarnya dan patut ditolong? Apakah saya sudah 2 kali lipat menghormati pelayan Kristus, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani perlu dihormati 2 kali lipat. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan terus pujikan Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Hidup kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu, kamu hidup. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari kita berkomitmen, ya Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian untuk menegur orang yang hidup dalam ketidakbenaran dan tidak disiplin. Kita juga terus berdoa supaya Tuhan terus menolong untuk kita boleh bersikap, berelasi dengan orang-orang yang penatua dan orang yang lebih tua dengan hormat, dan juga dengan yang muda dengan kasih. Kita juga doakan untuk istri hamba-hamba Tuhan, janda-janda hamba Tuhan yang mereka sudah melayani berjerih lelah, juga untuk para penatua, pelayan-pelayan Tuhan, baik gembala, baik rasul, baik nabi, supaya mereka tetap kita hormati, kita support. Dan mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kepada saya untuk terus Tuhan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu berani menegur orang-orang yang bersalah, supaya mereka yang bersalah, mereka yang saat ini jauh dari kebenaran, mereka boleh hidup di dalam kebenaran kembali. Kami juga berdoa Tuhan supaya relasi dengan para senior junior kami boleh hidup bijaksana, kami boleh menghormati Tuhan,
sekalipun mereka lebih muda, kami juga berdoa Tuhan untuk janda-janda dan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah menjanda. Tuhan, Kau tolong mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati mereka Tuhan, para gembala sidang, para penginjil, para rasul, para pengajar, supaya mereka Tuhan Kau berkati dan kami boleh mengunjungi mereka, mensupport pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus.